Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya, jaga kesehatan dan tetap stay at home. Oke? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau mengingatkan sebelum Ibu mulai menjelaskan materi untuk mengisi link presensi yang sudah Ibu kirim ya. Oke, pasti kalian masih ingat materi minggu kemarin yang Ibu bahas mengenai awal kemerdekaan Indonesia. Saat diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, belum langsung dinyatakan merdeka begitu saja. Indonesia harus memenuhi syarat merdeka. Ada 4 syarat, yaitu memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki negara yang berdaulat, dan yang terakhir diakui oleh negara lain. Setelah syarat itu dilengkapi, barulah Indonesia bisa dinyatakan merdeka. Akan tetapi, tidak semudah itu bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaannya. Nah, hari ini Ibu mau membahas materi lanjutan mengenai bagaimana sih rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Disimak baik-baik ya materinya, karena materi ini berkaitan dengan tugas yang akan Ibu berikan nanti di akhir video. Yuk disimak videonya. Materi kali ini akan Ibu bagi menjadi 3 bagian materi. Yang pertama, kondisi awal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kedatangan sekutu. Dan yang ketiga, usaha rakyat mempertahankan kemerdekaan. Oke, Ibu bahas materi yang pertama. Gimana sih kondisi awal kemerdekaan Indonesia? Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini terjadi karena masih ada kekuatan asing yang masih tidak rela kalau Indonesia merdeka. Selain kondisi politik yang belum mapan, kondisi perekonomian Indonesia juga masih sangat memprihatinkan. Terjadi inflasi yang cukup berat karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali. Sementara nilai tukar rendah. Pada waktu itu juga berlaku 3 jenis mata uang, the Japanese Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Ditambah Nika mengeluarkan mata uang, dan Indonesia mengeluarkan mata uang ori. Untuk kehidupan masyarakat dan pendidikan sudah mulai ditata dengan baik. Tidak ada lagi diskriminasi dan pendidikan mulai diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Materi selanjutnya mengenai kedatangan sekutu dan Belanda. Pada awal Jepang menyerah kepada sekutu, bagi Belanda yang termasuk ke dalam kelompok sekutu menganggap Indonesia sedang masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Setelah Perang Dunia selesai, semua tanggung jawab negara bekas jajahan Jepang jatuh ke tangan sekutu. Fakta bahwa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, hal ini menyebabkan pertentangan antara Indonesia, Sekutu, dan Belanda. Terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affair Agreement yang berisi peraturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah penguasaan SEIC, Southeast Asian Command. Dalam perundingan tersebut dijelaskan langkah yang ditempuh dalam 2 fase. Fase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, dan fase yang kedua, setelah keadaan normal, penjabat-penjabat Nika akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Kedatangan tentara sekutu yang tergabung dalam AFNI yang diboncengi Nika ini akan menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap sekutu dan bersikap anti Belanda. Karena pemimpin AFNI mengerti betul untuk melancarkan tugasnya, diperlukan bantuan dari pemerintahan Indonesia. Kemudian, Kristiano yang merupakan pemimpin AFNI pada tanggal 1 Oktober 1945 memberikan pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia, namun hal tersebut nantinya banyak dilanggar, yang nanti akan kita lihat dalam materi selanjutnya.
Materi selanjutnya mengenai bagaimana rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Kedatangan sekutu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia, apalagi dengan membonceng Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. Peristiwa apa saja yang terjadi akibat dari kedatangan sekutu? Yuk kita bahas! Yang pertama, ada pertempuran 5 hari di Semarang, terjadi mulai tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Kemudian peristiwa pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945 saat para pejuang Yogyakarta ingin mengambil alih markas Jepang di Kota Baru. Peristiwa ini mengakibatkan gugurnya pihak Indonesia sebanyak 21 orang dan 32 orang luka-luka. Peristiwa yang selanjutnya adalah pertempuran Surabaya 10 November. Peristiwa ini yang nantinya akan dijadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan Indonesia karena begitu heroiknya para pejuang untuk melawan kekuatan asing. Selanjutnya merupakan peristiwa Bandung Lautan Api. Mungkin kalian akan mengingat peristiwa ini yang ada di dalam Mars Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Pasti tahu dong. Nah, selain diabadikan dalam Mars Halo Halo Bandung, dibuat juga monumen di lapangan Tegalega untuk mengenang peristiwa tersebut. Oke, materi yang ibu jelaskan sudah selesai. Sekarang, ibu mau menjelaskan mengenai tugas yang sudah ibu katakan di awal tadi. Baru saja ibu menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi akibat dari datangnya pihak sekutu dan Belanda ke Indonesia. Selain dari peristiwa yang sudah ibu jelaskan tadi, masih ada lagi peristiwa-peristiwa yang belum ibu cantumkan di dalam video. Jadi, silahkan kalian membuat tulisan, diketik saja ya, mengenai satu peristiwa dari akibat datangnya pihak sekutu dan Belanda ke Indonesia. Kalian juga bisa menulis kembali peristiwa yang sudah ibu cantumkan di video. Tugas ini akan dikumpulkan minggu depan ya. Jadi jangan lupa untuk dibuat. Buat dengan kata-kata kalian sendiri dan semenarik mungkin. Kalau masih bingung mengenai tugas, silahkan bertanya di WhatsApp grup ya. Jangan malu bertanya karena malu bertanya sesat di jalan. Oke? Mohon maaf sebelumnya karena ibu tidak bisa memberikan materi secara langsung lewat Zoom seperti biasa. Tapi ibu harap kalian masih tetap mengerti dengan penjelasan yang ibu berikan di video ini. Oh iya, ibu minta untuk kalian mengetik simpulan pembelajaran hari ini ya. Singkat saja, dikirim langsung lewat chat WhatsApp grup. Nanti bakal ibu baca loh. Terima kasih sudah mendengar penjelasan materi ibu hari ini. Kalau masih ada pertanyaan seputar materi bisa juga tanyakan di WhatsApp grup. Nanti insya Allah akan ibu jawab satu persatu ya. Oke, sekian video pembahasan materi hari ini. Jika ada salah ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya anak-anak.